Tidak hanya secara lisan fitnah terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi juga secara tulisan dalam bentuk buku memfitnah Syekh Muhammad. Bagaimana fitnahnya? Silakan ditonton video ini hingga selesai agar kita tahu bagaimana fitnah yang dituliskan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas buku-buku yang ditulis untuk memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara buku pengusung fitnah yang paling laris adalah buku karangan dari H.C. Armstrong yang berjudul Lord of Arabia Ibnu Saud, yang diterjemahkan secara bebas penuh nada fitnah dan bahasa provokasi dengan judul Sang Penjegal. Dalam buku ini penulis menyatakan dunia Islam telah menjadi aliran-aliran yang banyak sekali, masing-masing berbeda doktrin dan praktiknya. Mereka saling membenci, tetapi mereka semua lebih membenci Wahabi. Mereka tidak suka dengan kepongahan bahwa Wahabi adalah satu-satunya Muslim yang benar. Mereka ingat bagaimana 100 tahun sebelumnya Saud yang Agung menduduki Mekah, merusak tempat-tempat suci dan menjalankan aturan kaku Abdul Wahab. Akan tetapi sepintas kesan bahasa kasar, nada provokatif, dan ungkapan kotor penuh fitnah dalam buku itu berasal dari rekayasa penerjemah yang memindahkan makna secara bahasa secara subjektif, senada dengan kebenciannya kepada dinasti Saudi dan Wahabi. Namun beberapa tuduhan sumir dalam buku tersebut yang bernada negatif dimentahkan oleh penulisnya sendiri dalam komentarnya yang sangat positif tentang Raja Abdul Aziz di akhir buku itu, dengan mengatakan, "Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Yang Mulia Raja Abdul Aziz atas keramahan dan banyak kebaikannya pada kunjungan saya ke Saudi Arabia. Bagaimana mungkin orang ramah dan baik hati bisa dijuluki sang penjegal?" Teman-teman sekalian, lebih parah lagi, fitnah yang digulirkan oleh M.O. Farlindung dalam bukunya yang berjudul Tuan Kurau mengatakan dengan persenjataan Perancis yang ultra modern, tentara Wahabi di bawah komando Abdullah bin Saud, putra Abdul Aziz bin Saud, cucu dari Muhammad bin Saud, at long last atau waktu yang amat panjang, Mekah atau Madinah. Tentara Wahabi menjalankan seksual orgis atau pesta seks di tanah suci terhadap wanita-wanita Islam dari mazhab Syafi'i, sama saja parahnya seperti terhadap wanita-wanita Islam dari mazhab Syiah di Karbala, Irak. Benar yang ditakutkan oleh orang-orang Arab yang beragama Islam, yaitu mereka ibarat keluar anjing atau tentara Turki yang beragama Islam dari mazhab Hanafi, atau masuk babi, yaitu tentara Badui yang beragama Islam dari mazhab Hambali. Celotehan buku Tuan Kurau di samping sadis kepada mazhab Hambali di alam sejarah juga sebagai fitnah keji tanpa fakta ilmiah dan data histori yang benar. Bahkan pernyataan tersebut menggelikan dan menjijikkan, sekaligus kontras dengan penuturan Syekh Utsman bin Bishr An-Najdi. Beliau adalah penulis dan saksi sejarah yang merekam langsung peristiwa sejarah masuknya Ibnu Saud ke Mekah pasca penaklukan kota Mekah, di mana Syekh Utsman bin Bishr menuturkan bahwa pasca penaklukan ketika Pangeran Saud menunaikan ibadah haji sekaligus umroh bersama kaum muslimin dengan kondisi yang sangat baik, Pangeran Saud sempat mengadakan pertemuan dengan Syarif Ghalib di Mekah, serta membagi-bagikan sedekah dan bantuan materi kepada penduduk Mekah dengan jumlah yang sangat banyak. Sebetulnya buku Tuan Kurau sudah tidak patut menjadi rujukan sejarah, karena menurut para peneliti sejarah banyak mengandung pemalsuan data dan menodai amanah penulisan sejarah. Maka Profesor Dr. Hamka mengatakan dalam bukunya yang berjudul Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau bahwa setelah mempelajari buku Tuan Kurau dengan sangat sesama, ternyata lebih kurang 80% isinya tidak benar atau dusta. Teman-teman sekalian, justru buku Tuan Kurau bertentangan dengan prinsip dakwah dan jihad yang dilakukan oleh dinasti Saud dan mereka yang dituduh Wahabi, di mana Syekh Muhammad
bin Abdul Latif, salah seorang cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkata seharusnya bagi orang yang ingin terjun dalam kebaikan dan dakwah kepada agama Allah bersikap hati-hati, tidak gampang memponis, tidak ceroboh dan tergesa-gesa. Hendaknya sikap berlemah lembut dan tidak bertindak santun dalam berdakwah. Demikian itu mengandung kebaikan yang banyak dan hendaknya mengenali orang-orang yang berpengalaman, berilmu dan berjasa besar dalam berdakwah untuk menimba ilmu dan mengambil fatwa tanpa fanatis dengan sosok atau mengikuti tokoh yang tidak berilmu. Fitnah keji terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga disebarkan oleh Sulaiman bin Suhaim, seorang yang paling membenci dan antipati terhadap dakwah beliau. Bahkan dia mengada-ngada kedustaan atas nama beliau. Maka Syekh Muhammad menegaskan dalam surat yang ditujukan kepada penduduk Qasim sebagai berikut. 1. Telah sampai berita kepadaku tentang surat Sulaiman bin Suhaim yang dikirim kepada kalian, yang diterima dan disambut dan dibenarkan oleh sebagian orang yang mengaku ulama. Sedangkan Allah mengetahui bahwa penulis surat tersebut membuat banyak kedustaan atas nama saya yang kebanyakan tidak berpikir dalam benakku. Yang antara lain bahwa saya dituduh membatalkan kitab-kitab mazhab. Yang 4, saya dianggap pernah menyatakan bahwa umat manusia sejak 600 tahun yang lalu tersesat, dan saya mengklaim saya ahli ijtihad dan saya tidak mau taklid. Dan saya juga dituduh pernah berkata ikhtilaf ulama adalah bencana, dan saya juga dianggap telah mengkafirkan orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang solih. Dan saya juga difitnah bahwa saya mengkafirkan Busairi karena dia mengatakan, wahai makhluk yang paling mulia. Dia juga menuduhku bahwa kalau saya mampu menghancurkan Kubah, maka Rasulullah, maka saya akan hancurkan. Dan bila saya mampu menghancurkan Ka'bah, maka aku akan ganti pondasinya dengan kayu. Saya dituduh mengharamkan ziarah kubur, dan saya mengingkari ziarah kuburan kedua orang tua. Dan yang lainnya, saya dituduh mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, dan saya mengkafirkan Ibnu Farid dan Ibnu Arabi, dan saya juga dituduh membakar kitab Dalail Khairat dan Raudur Rayahin, dan saya menamainya dengan Raudus Sayatin. Jawabanku atas tuduhan tersebut bahwa subhanallah, demikian itu suatu fitnah besar dan bohong yang nyata, yang sebelumnya telah ada tuduhan secara dusta bahwa Nabi Muhammad menghujat Nabi Isa bin Maryam dan beliau menghujat orang-orang solih. Kesimpulan, gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah kelompok, mazhab atau firqah baru dalam Islam, bahkan sebuah gerakan pembaharuan dan perbaikan dalam komunitas Islam yang bertumpu pada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, memerangi khurafat, penyembahan kuburan, pengkultusan para wali dan orang-orang solih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.